kita ketahui bahwa WHO itu membagi dua, namanya VOC, variant of concern, dan VOI, variant of interest. Kalau mau sederhana, variant of concern itu adalah yang bukti ilmiahnya sudah sangat lengkap gitu, sementara variant of interest itu yang bukti ilmiahnya masih belum terlalu lengkap. Jadi si Mu ini sejak 30 Agustus digolongkan sebagai variant of interest. Artinya bukti ilmiah memang sudah mulai ada, tapi belum cukup lengkap sebagaimana variant of concern. Jadi variant of concern masih tetap 4, alpha, gamma, delta. Varian interest 31 varian Mu ini. Jadi sekali lagi bukti ilmiah belum selengkap varian of concern. Itu satu. Dan yang kedua, seperti sudah berkali-kali dibahas bahwa kemungkinan varian baru itu bisa saja muncul dari waktu ke waktu ya. Karena memang virus ini terus berubah, jadi mutasi atau varian baru ini bisa muncul dari waktu ke waktu. Pada 15 Juli, Dr. Didier Hussein, Kepala Emergency Komite WHO juga sudah menyampaikan bukan tidak mungkin akan ada varian baru yang datang dan bisa lebih berbahaya. Dia tidak ngomong tentang Mu, tapi cerita mungkin saja varian baru yang lebih berbahaya. Dan sesudah itu Bapak Presiden Joko Widodo juga pada salah satu pengumuman PPKM juga menyatakan selain varian Delta kita mesti waspada terhadap varian-varian lain. Jadi kalau ada perkembangan seperti ini ya kita waspada saja, kita lihat perkembangannya bagaimana. Tapi sekali lagi bukti ilmiah VOI, varian of interest ini semua termasuk juga Mu belum cukup kuat untuk menyatakan bagaimana dampaknya walaupun sudah ada informasi tentang kemungkinan dampak ke vaksin. Kita juga dengar ada varian C12 yang dari Afrika Selatan, tapi itu juga baru laporan di sana sini belum tergolong sebagai VOI. Jadi kita waspada saja kalau ada perkembangan seperti ini dan kita lihat bukti ilmiah sampai sejauh mana, dan tentu saja di Indonesia juga dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing untuk mendeteksi kemungkinan adanya varian-varian yang selain alpha, beta, gamma, dan delta ini. Bu Dr. Nadia, kalau kita melihat begitu ya, yang dikatakan oleh Pak Yoga, ada antisipasi yang perlu dilakukan seperti yang dimention juga oleh Pak Joko Widodo atau Presiden kita saat mengumumkan PPKM berbasis skala mikro. Anda melihat seberapa besar atau mungkin apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan guna mengantisipasi varian-varian baru yang mungkin saja bisa masuk ke Indonesia? Iya, jadi kalau kita lihat data dari whole genome sequencing kita sampai saat ini kurang lebih ya hampir 96% varian COVID-19 ataupun jenis virus COVID-19 yang beredar di negara kita ini adalah varian Delta. Dan varian Delta ini mempunyai varian-varian atau mutasi-mutasi yang sangat luas karena kalau kita bicara mengenai varian Delta, dia kita tahu adalah varian B1617, tapi juga dia punya varian-varian yang kita sebut sebagai lineage-nya itu AY1 sampai dengan AY12. Nah, di Indonesia yang banyak nih kita adalah AY4 ya. Tapi artinya kita lihat di berbagai negara varian Delta yang dengan AY12 itu juga menimbulkan tingkat virulensi, artinya tingkat penularan yang lebih tinggi dibandingkan varian Delta yang original ya. Nah, ini tetap tentunya kita harus waspada ya, bahwa walaupun kalau kita lihat saat ini kasus sudah lebih terkendali, tetapi artinya ancaman varian Delta di mana memang varian Delta ini adalah yang saat ini paling banyak bersirkulasi di kita, ini juga harus tetap menjadi perhatian. Nah, di samping itu adanya varian of interest MU ini memang juga harus menjadi suatu yang kita perhatikan. Tetapi seperti tadi disampaikan oleh Dr. Prof. Chandra bahwa varian MU ini masih tergolong varian of interest. Jadi yang memang harus kita perhatikan lebih utama adalah varian Delta, karena varian Delta tadi saya sampaikan bahwa dia sudah masuk di dalam varian of concern. Artinya secara bukti ilmiah memang dia meningkatkan penularan, memperparah tingkat penyakit, mempengaruhi vaksinasi dan juga bisa mempengaruhi respon daripada pengobatan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.